Halo semuanya, hari ini kita akan membahas latihan soal. Materinya itu tentang pembelahan sel, baik secara meiosis maupun secara mitosis. Kita langsung saja ya. Kita lihat pertanyaan nomor 1. Pada siklus kehidupan sel, benang kromosomnya tidak ditemukan pada A. Profase, B. Anafase, C. Interfase, D. Metafase, E. Telofase. Pada siklus kehidupan sel, benang kromosomnya tidak kita temukan pada tahap mana nih? Jawabannya adalah C ya, interfase. Kenapa jawabannya C? Karena pada tahap interfase ini merupakan tahap persiapan bagi sel untuk memasuki siklus pembelahan sel ya. Akan masuk ke siklus pembelahan sel baik secara meiosis maupun secara mitosis ya. Jawabannya itu interfase. Ini merupakan tahap persiapan sel sebelum memasuki tahap pembelahan sel. Pertanyaan nomor 2, organisme yang berhasil berkembang biak tanpa melalui proses meiosis adalah organisme yang berhasil berkembang biak tanpa melalui proses meiosis adalah A. Lalat buah, B. Nyamuk, C. Belalang, D. Cacing tanah, E. Amuba. Nah, dari jawaban ini mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah E. Amuba ya. Amuba merupakan hewan berukuran kecil dan bersel satu, sehingga pembelahan sel pada amuba itu tidak secara meiosis tetapi secara amitosis, terjadi pembelahan secara langsung ya, disebut juga dengan pembelahan biner. Jawabannya amuba ya, yang tidak membelah secara meiosis dan melalui proses meiosis. Masuk ke pertanyaan berikutnya, nomor 3. Peristiwa sinapsis terjadi pada tahap apa nih? A. Interfase, B. Profase 1, C. Anafase 1, D. Profase 2, E. Metafase 1. Oke, jawaban yang tepat adalah pada tahap profase 1. Nah, peristiwa sinapsis ini merupakan peristiwa di mana kromosom homolog saling berpasangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan ikatan yang saling melilit. Ini disebut dengan peristiwa sinapsis ya. Jawaban yang benar adalah profase 1, tepatnya pada peristiwa sigoten pada tahap profase 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Perhatikan gambar fase pembelahan mitosis berikut ini. Urutan fase pembelahan mitosis yang benar adalah dari gambar ini ada 6 gambar ya. Ini merupakan gambar-gambar tahapan pada proses pembelahan mitosis. Kita mulai dari urutan fase itu dimulai dari nomor 3. Ini tahap interfase ya. Tahap persiapan sel masuk ke siklus pembelahan. Lalu ke nomor 2. Masuk ke nomor 2. Ini tahap profase 1. Ini sentriolnya sudah mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian dari nomor 2 nomor 1. Nah, ini kromosomnya mulai sejajar ya, bergerak sejajar lurus di bidang bagian tengah ya, ekuator. Lalu dari nomor 1 ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini sudah ada benang-benang spindle yang akan menarik kromosom homolog yang sejajar ini di bidang ekuator ini ke arah kutub yang berlawanan. Lalu dari nomor 5 ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini kromosomnya itu sudah berada di kutub yang berlawanan. Lalu di sini benang-benang spindlenya mulai menghilang dan sudah terbentuk lekukan. Ini siap masuki pembelahan secara sitokinesis ya. Pembelahan sitokinesis. Dan terakhir itu ada gambar 6 di mana benang-benang spindlenya sudah mulai hilang, lalu terbentuk lekukan yang lebih dalam lagi dan akan terbentuk 2 sel yang memiliki jumlah kromosom yang sama. Jadi urutan fase pembelahan mitosisnya adalah jawabannya itu adalah E, 3, 2, 1, 5, 4, 6. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Gambar di samping adalah salah satu fase mitosis pada tahap apa ya? Ini kromosomnya itu homolog, kemudian sejajar pada bidang di bagian tengah ekuator. Lalu ada benang-benang spindlenya ini siap menarik kromosomnya ini ke arah kutub yang berlawanan. Biasanya kalau kromosomnya sejajar di bagian tengah kayak gini, ini adalah tahap metafase ya. Ini gampang banget nih, jawabannya itu adalah B, tahap metafase. Jadi kalau kalian lihat ada kromosom yang berada di bagian tengah, lurus dan sejajar di bagian tengah kayak gini, itu adalah tahap metafase. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 6, tanaman buncis memiliki 2 N kromosom sama dengan 22 buah. Jumlah kromatid pada metafase 2 adalah, nah kalian masih ingat ya, kromatid itu merupakan dengan kromosom. Dan ini yang ditanya, jumlah kromatid pada metafase 2 adalah. Oke, jadi tanaman buncis ini punya 2 N kromosom sama dengan 22 buah. Nah, pada saat sel membelah secara meiosis, ini ada keterangan metafase 2 ya. Berarti ini adalah pembelahan meiosis. Nah, pada saat sel membelah secara meiosis, ketika masuk pada fase anafase 1, maka itu akan terjadi pengurangan separuh jumlah kromosom dari induk ya, dari separuh kromosom dari induknya itu dikurangi, warisan dari induknya itu dikurangi. Jadi di sini ada 22 buah kromosom. Nah, pada saat sel tanaman buncis ini mengalami pembelahan sel secara meiosis dan melalui tahap profase, metafase, pada tahap anafase 1 itu akan terjadi pengurangan separuh jumlah kromosomnya. Jadi dari 22 buah akan berkurang separuh menjadi 11 buah. Karena di sini akan terbentuk 2 buah sel anak yang baru yang mengandung separuh jumlah kromosom dari sel induknya. Jadi sel anak itu memiliki separuh jumlah kromosom dari sel induknya. Yang tadinya 22 buah akan hilang separuh menjadi 11 buah. Jadi dari 2 sel anak yang terbentuk itu, satu sel akan memiliki 11 buah kromosom dan sel anak yang satunya lagi juga memiliki 11 buah kromosom. Kemudian ini yang ditanam jumlah kromatid pada metafase 2 adalah dari proses anafase terjadi pengurangan kromosom tadi, maka akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu telofase. Lalu telofase 1, lalu dari telofase 1 masuk ke tahap profase 2 dan masuk ke tahap metafase 2. Nah, pada tahap metafase 2 ini jumlah kromatidnya itu harus berpasangan. Jadi dari 11 buah tadi akan menjadi karena berpasangan menjadi 22 buah kromatid. Jadi jawabannya itu adalah 22 buah kromatid. Itu jawabannya pada D, 22 buah ya. Jadi jawabannya D. Masuk ke pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan nomor 7, ciri-ciri berikut merupakan beberapa tahapan pembelahan meiosis. 1. Kromosom homolog melekat satu sama lain. 2. Terbentuk tetrat atau bivalen. 3. Kemungkinan terjadi saling tukar-menukar gen. 4. Kromosom homolog mengatur diri pada bidang ekuator. 5. Kromosom homolog berpisah. 6. Kromosom menuju kutub-kutub yang berlawanan. Ini yang ditanya adalah ciri tahapan pembelahan yang terjadi pada profase 1 adalah. Ini yang ditanya ini cuman tahapan profase 1 saja. Dari beberapa tahapan di atas yang merupakan tahapan pembelahan profase 1 adalah nomor 1, kromosom homolog melekat satu sama lain, saling berpasangan ya.
Lalu nomor 2, terbentuk tetrad atau bivalen. Lalu nomor 3, kemungkinan terjadi saling tukar-menukar gen. Jadi tahapan pembelahan profase 1 pada pilihan di atas adalah nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, perhatikan bagian meiosis berikut. Kita perhatikan pada gambar, lalu pertanyaannya, reduksi kromosom terjadi pada tahapan apa? Nah, untuk ini, reduksi itu biasanya kromosom itu terjadi pada tahapan anafase, ya, anafase 1. Sehingga dari gambar ini kita lihat pada gambar A, ini merupakan fase profase 1, lalu B itu merupakan fase metafase, kemudian C itu merupakan fase anafase 1. Jadi proses reduksi atau pengurangan kromosom itu terjadi pada tahapan anafase 1. Itu gambarnya adalah pada gambar C. Lalu pada gambar D itu kita bisa lihat sudah terbentuk 2 sel anak yang sama dan punya kromosom yang sama pula. Itu merupakan tahapan telofase, ya. Tahapan pengurangan itu terjadi pada tahapan anafase 1. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pembelahan sel di samping. Sel tersebut berada pada fase apa ya? Kita perhatikan gambar di samping. Ini merupakan kromosom homolog, yang mana ke kromosom ini berjejer di bagian tengah, ekuator. Lalu di sini juga terlihat ada benang-benang yang terikat pada sentromer pada kromosom homolog ini. Bersiap untuk menarik kromosom ini. Ini adalah fase jawabannya itu B, metafase 1 dari meiosis 1. Terdapat perbedaan antara proses metafase pada meiosis 1 dan 2. Pada metafase 1 itu yang akan membelah adalah kromosom homolognya. Sedangkan pada pada metafase 2 yang terjadi adalah yang membelah itu adalah kromosom bersaudara, ya, kromatidnya yang akan membelah. Tetapi pada gambar ini adalah gambar kromosom homolog, sehingga jawabannya itu adalah B, metafase 1 pada pembelahan meiosis 1. Last questions, pertanyaan nomor 10. Pada organisme X dengan jumlah kromosom 12 pasang terjadi pembelahan meiosis. Berapa jumlah kromatid organisme tersebut pada tahap profase 1? Oke, jadi ini kita pegang konsepnya saja, ya. Jawabannya itu pembelahan meiosis itu dia akan menghasilkan 4 sel anak. Kalau di sini jumlah kromosom 12 pasang, kita kalikan saja 4 kali 12 pasang, hasilnya itu 48 pasang. Jadi jumlah kromatid organisme tersebut pada tahap profase 1 ada 48 pasang. Jawabannya itu adalah E. Ya.